Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhinya dimanapun kita berada. Pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan mempelajari mengenai KD 4.3, yaitu mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan atau tulis. Di antara kalian, adakah yang pernah menemukan sebuah gagasan dalam teks eksposisi? Jika ada, coba diingat kembali gagasan teks eksposisi seperti apa yang sudah pernah kalian tentukan. Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai gagasan yang terdapat pada teks eksposisi. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian gagasan dalam teks eksposisi. Gagasan adalah sesuatu hasil pemikiran, usulan, keinginan, harapan yang akan disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Gagasan itu akan dilengkapi dengan fakta, data, informasi, dan pendukung lainnya yang diharapkan dapat memperjelas gagasan dan sekaligus meyakinkan calon pembacanya. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai tujuan gagasan dalam teks eksposisi. Gagasan bertujuan untuk menyampaikan gagasan berupa data, bukti, hasil penalaran, dan sebagainya dengan maksud untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang kebenaran, pendirian, atau kesimpulan pembicara. Gagasan sering muncul dalam sebuah diskusi, rapat, seminar. Gagasan disampaikan untuk memecahkan masalah, bukan untuk memperkeruh masalah. Gagasan yang disampaikan harus objektif dan masuk akal. Gagasan dalam teks eksposisi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gagasan pokok, dan yang kedua ada gagasan penjelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide penulis yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan pokok ini terletak di awal paragraf. Gagasan pokok ini tertuang dalam bentuk kalimat, yaitu kalimat utama. Kalimat utama berbentuk kalimat utuh yang minimal terbentuk dari unsur subjek, predikat, berupa kata kerja, dan objek, kalimat singkat. Gagasan utama maupun kalimat utama ini bersifat umum, sehingga perlu dikembangkan lagi dengan gagasan-gagasan penjelas maupun kalimat-kalimat penjelasannya. Kemudian ada gagasan penjelas. Gagasan penjelas merupakan ide pendukung dari sebuah gagasan utama. Gagasan ini tertuang dalam kalimat penjelas. Sama halnya dengan gagasan utama, dengan kalimat utama. Gagasan penjelas berbentuk frasa dan kata benda. Sementara kalimat penjelas merupakan kalimat utuh yang menjelaskan atau menjabarkan kalimat utama dan bersifat khusus. Kalimat penjelas ini berciri khas mengulang sebagian kata pada kalimat utama. Selain itu juga dapat pula menggunakan kata ganti seperti ini, itu, dan tersebut, karena fungsinya sebagai menjelaskan kalimat utama. Berikut ini merupakan contoh paragraf mengenai kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dan efeknya terus berlangsung dan terjadi. Manusia cenderung untuk menangisi nasibnya. Lama-kelamaan, tangisan terhadap nasib itu terlupakan dan dianggap sebagai hembusan angin yang berlalu. Bekas tangisan karena efek dari kerusakan lingkungan yang dialaminya hanya tinggal menjadi suatu memori untuk dikisahkan. Namun, perlu diingat bahwa tidaklah cukup jika manusia hanya sebatas menangisi nasibnya. Tetapi, pada kenyataannya, tidak pernah sadar bahwa semua kejadian tersebut adalah hasil dari perilaku dan tindakan yang patut diperbaiki dan diubah. Ini merupakan pembahasan dari contoh paragraf sebelumnya.
Gagasan pokok pada paragraf sebelumnya yaitu kerusakan lingkungan hidup dan efeknya terus berlangsung dan terjadi. Kemudian, gagasan penjelas yang terdapat dalam teks eksposisi sebelumnya yaitu manusia cenderung untuk menangisi nasibnya. Lama-kelamaan, tangisan terhadap nasib itu terlupakan dan dianggap sebagai hembusan angin yang berlalu. Bekas tangisan karena efek dari kerusakan lingkungan yang dialaminya hanya tinggal menjadi suatu memori untuk dikisahkan. Namun, perlu diingat bahwa tidaklah cukup jika manusia hanya sebatas menangisi nasibnya. Tetapi pada kenyataan tidak pernah sadar bahwa semua kejadian tersebut adalah hasil dari perilaku dan tindakan yang patut diperbaiki dan diubah. Setelah mempelajari gagasan pokok dan gagasan penjelas, sekarang kita akan mempelajari cara menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Ada 6 cara. Yang pertama, tentukan gagasan pokok yang terdapat dalam tiap paragraf. Yang kedua, tentukan informasi penting yang terdapat dalam tiap paragraf. Yang ketiga, tentukan pola pengembangan yang digunakan dalam teks. Yang keempat, tentukan hubungan antar alinea yang terdapat dalam teks. Yang kelima, pelajari dan kemudian kembangkan kerangka baru yang seluruhnya baru namun tetap sesuai untuk membahas inti dari teks asli. Dan yang terakhir, berdasarkan seluruh informasi di atas, kembangkan teks eksposisi baru dengan bahasa yang sama sekali berbeda namun mempunyai inti yang sama. Kemudian, ini merupakan contoh menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Penyampaian dalam teks eksposisi. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.234 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna yang langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Selanjutnya, penyampaian dengan bahasa yang berbeda tetapi memiliki inti yang sama dengan teks eksposisi yang asli. Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini penerapannya masih jauh dari harapan. Indonesia salah satu negara berkembang yang kesulitan dalam penerapan pembangunan ini. Sebagai contoh, di Indonesia terjadi penebangan hutan seluas 3.180.234 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta setiap tahunnya. Hal ini diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Penggambaran kehancuran alam yang terjadi sangat jelas yang diikuti juga dengan bencana bagi manusia. Dengan contoh yang sudah dijelaskan, kalian dapat membandingkan perbedaan yang terdapat dalam teks eksposisi yang asli dan teks eksposisi yang sudah diubah menggunakan bahasa yang berbeda tetapi memiliki inti yang sama. Pada pertemuan kali ini, kita sudah mempelajari bersama-sama mengenai pengertian dari gagasan, tujuan dari gagasan, gagasan pokok, gagasan penjelas, serta cara untuk menyampaikan kembali sebuah gagasan menggunakan bahasa yang berbeda. Kemudian, setelah selesai melihat dan memahami materi yang sudah dijelaskan, jangan lupa mengisi presensi dan mengerjakan tugas melalui link Google Form yang sudah disediakan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.